Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di Sabtu yang ketiga, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan ilmu dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas, menggali hikmah di balik kisah, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ibu kita tahu bahwa Al-Quran itu kan 1/3-nya isinya adalah kisah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala memuat kisah itu bukan hanya sekedar dongeng menjelang tidur, tapi pasti ada rahasia dan makna, juga pelajaran bagi yang membacanya. Bahkan ayat-ayat kisah itu turun di Mekah, gitu ya, atau turun ketika Rasulullah belum hijrah ke Mekah, dalam rangka menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjuangan dakwahnya yang begitu berat di Mekah. Nah, insya Allah hari ini kisah yang pertama yang akan dibahas adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kisah Nabi Nuh sejatinya terdapat dalam Al-Quran di 3 surat berbeda. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64, kemudian surat Hud ayat 25 hingga 49, dan yang terakhir Al-Mu'minun ayat 23 sampai 30, beserta penjelasan dari para ulama tafsir mengenai ayat-ayat ini yang menjadi dasar dari kisah Nabi Nuh yang akan kita bahas. Nah, yang pertama mengenai biografi atau identitas Nabi Nuh. Nah, para ulama tafsir menyebutkan ada 3 pendapat mengenai nama Nabi Nuh. Yang pertama, As-Sawi menyebutkan bahwa nama Nabi Nuh itu aslinya adalah Abdul Ghaffar. Jadi Nuh itu lakob atau gelar. Jadi nama aslinya Abdul Ghaffar bin Malik bin Mutawassilah bin Ahnuh. Ahnuh ini adalah Nabi Idris. Nah, jadi dari Nabi Idris ke Nabi Nuh itu apa? Cicit. Nah, cicit, ya. Jadi Nabi Nuh itu adalah cicitnya Nabi Idris. Kemudian yang kedua, An-Najari menyebutkan bahwa Nuh itu bin Lamak, gitu. Lamak bin Mutawassolih bin Ahnuh. Nah, jadi perbedaannya ada di nama si kakek, bapak dan kakeknya, gitu ya. Dan As-Suyuti menyebutkan secara lengkap sampai kepada Nabi Adam, yaitu Nuh bin Lamak
bin Mutawassolih bin Ahnuh bin Yarud bin Muhalaibil bin Kinan bin Anwasi bin Syid bin Adam. Jadi dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh itu berapa generasi, Bu? Syid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 generasi dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu mengenai nama dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Abdul Ghaffar. Selanjutnya Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa Nuh itu adalah laqab atau gelar yang diberikan kepadanya. Kenapa disebut Nuh? Gitu ya. Sebab ia meratapi dan menangisi dirinya. Ya. Innama sumiya Nuhu alaihissalam, bahwasanya dinamai Nuh alaihissalam, Nuhan dengan nama Nuh, gitu ya. Lituli manaha ala nafsihi, karena lamanya ia meratapi dirinya sendiri atau menangisi dirinya sendiri. Ya, kenapa menangisi dan meratapi, gitu ya, Bu? Nah, di poin 3, sebab telah berdakwah 950 tahun, gitu ya, maka jika kaumnya kufur, ia menangis dan meratapi mereka. Nah, jadi Nuh itu sangat bersedih ketika kaumnya banyak yang kufur. Kemudian yang kedua, nama Nuh juga berarti as-sakanu atau tempat diam atau pangkal. Kenapa innama sumiya Nuhu alaihi salam as-sakanu, bahwa dinamai Nuh dengan as-sakanu, li'anna nasa ba'da adama, karena manusia setelah Adam alaihissalam sakanu ilaihi fahuwa abuhum, berdiam atau berpangkal padanya, fahuwa abuhum, sebagai bapak mereka. Jadi kan banjir itu seluruh dunia, ya. Yang selamat hanya yang di perahu. Nah, maka keturunan hari ini berasal dari orang-orang yang selamat dari perahu atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian As-Sawi juga menambahkan bahwa beliau disebut Nuh karena meminta pendapat Allah tentang putranya Kan'an. Nah, dia Kan'an itu mau tenggelam, diajak, tetapi meminta agar Allah mengampuni, tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Nuh meratapi dirinya. Kemudian yang kelima disebut Nuh, kata para ulama tafsir, karena ia pernah melihat anjing pincang. Nah, ya anjing anu cingked ya. Lantas berkata, ihsan ya qabi, pergi, wahai buruk. Itu syah, anjing cacat, gitunya ucap orang. Nah, maka Allah langsung menegur beliau dengan pertanyaan, a'abtani am ibtal kalba, apa engkau menjelekkan aku atau menjelekkan anjing? Nah, itunya saur Allah ka Nabi Nuh teh.
Tangtos ieu teh sanes jawaban itu. Tapi untuk diratapi sampai-sampai Nabi Nuh meratapi atau merasa sangat sedih kenapa berlaku demikian. Dan memang dalam bahasa Arab kata naha yanuhu nuhan itu memang artinya menangisi atau meratapi. Nah, gitu ya. Jadi memang artinya dari kata nuh itu menangisi dan meratapi. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada 8 generasi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada juga para ulama yang menyebutkan bukan 8, tapi 10 keturunan antara Nabi Adam dan Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu berjarak 10 keturunan. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Adam merasa telah tua, ia berkata kepada Allah, sampai kapan aku hidup? Maka Allah menjawab, ya Adamu hatta yuladu laka waladun mahtunun. Wahai Adam, kamu hidup itu sampai lahir anak bagimu yang telah dihitan. Jadi akan tetap hidup sampai ada anak yang dihitan. Nah, kebetulan Nabi Nuh lahir dalam keadaan telah dihitan. Nah, lalu lahirlah Nabi Nuh setelah 10 keturunan. Dan saat itu Adam berusia 940 tahun. Maka Nabi Adam hidup di 1000 tahun pertama dan Nabi Nuh hidup di 1000 tahun kedua. Nah, jadi 1000 tahun pertama itu Nabi Adam, 1000 tahun keduanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan di masa Nabi Nuh inilah kemaksiatan, itu ya, kemungkaran, kejahatan merajalela. Gitu. Nah, adapun untuk keluarga Nabi Nuh, itu ya, istrinya ada 2, ada yang beriman dan ada yang kufur. Yang beriman namanya Al-Khabbaz. Sementara yang kufur bernama Wa'ilah. Ada juga yang mengatakan Wa'ikah, sanes Ma'ikah atau Bi'ikah, Wa'ikah gitu. Sementara putra beliau ada 4, 3 beriman beserta istrinya, 4, yang keempat yang terakhir 1 kufur, si bungsu. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, ketiga Yafis, dan yang terakhir Kan'an. Ya. Nah, menurut Imam As-Suyuti, ketika selesai atau selamat dari banjir, Nabi Nuh itu punya anak lagi katanya, bernama Yunatan. Sanes nunutan. Yunatan namanya. Nah, itu mengenai profil ya dari Nabi Nuh alaihissalam beserta keluarganya. Nah, kemudian sifat kaum Nabi Nuh. Nah, itu ya. Nah, menurut As-Sawi dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh itu adalah kaum yang pertama kali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kaum yang
sangat sombong gitu ya, dalam arti tidak mau dikasih tahu dan senantiasa berpegang pada ucapan bapak-bapak mereka daripada perkataan atau ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka juga musyrik ya, berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah patung. Bahkan patung-patung itu diberi nama, yaitu dengan nama Wudun, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasar. Ada 5 patung besar merupakan patung yang diibadahi oleh kaum Nabi Nuh. Nah, Al-Quran menggambarkan sifat kaum Nabi Nuh sebagai kaum yang buta mata hatinya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nuh. Fa'aljainahu, kemudian kami selamatkan dia. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, fil fulki, di dalam bahtera. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang amin, buta mata hatinya. Nah, kata amin itu jamak dari ummun, yang menunjukkan buta hati, bukan buta mata. Adapun mata, buta mata disebut umyan, jamaknya a'ma, yaitu a'mal basor. Di ieu mah bahasa teh amin sanes a'ma, karena memang hatinya yang buta. Nah, maka dalam rangka membebaskan kemusyrikan, karena tugas utama para rasul adalah untuk mengajak gitu ya, beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik gitu, atau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka ke jalan yang benar, sebagaimana dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat. Nah, artinya Nabi Nuh tidak tahu bahwa nanti akan ada banjir. Sok setelah muntah ibadah engke banjir. Nah, tidak. Tapi yang diingatkan oleh Nabi Nuh adalah hari kiamat. Nah, artinya Nabi Nuh juga tidak tahu hal yang gaib. Gitu ya, tidak tahu hal yang gaib. Para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi, tapi merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu nabiyyin ursila Nuhun, nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh, dalam arti yang harus mengajak berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Nabi Adam dan Nabi Idris tidak ada kewajiban berdakwah.
Nah, semua nabi itu menurut riwayat diutus pada usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun ini usia yang matang, ya. Kecuali Nabi Isa dan Nabi Ilyas, kalau tidak salah. Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Nah, beliau tinggal bersama kaumnya berdakwah kepada mereka 950 tahun. Nah, berarti 40 plus 950. Berarti berapa? 990 tahun. Jadi diutus pada usia 40 dan dakwah selama 9,5 abad. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Fa akhadhahumut tufana wa hum zalimun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, setelah terjadi banjir, Nabi Nuh hidup selama 250 tahun, maka jumlah umurnya 1240 tahun. Nah, jadi kehidupan Nabi Nuh itu selama 1240 tahun. Dan Ibnu Abbas menjelaskan karakteristik dakwah Nabi Nuh, wa kana yad'uhum lailan wan nahara. Nabi Nuh selama 950 tahun gitu ya, mengajak siang dan malam, sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, soburon haliman, dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Gitu ya. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitu yang pertama, mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh menegaskan bahwa dia adalah utusan Allah, bukan orang yang sesat. Karena kaumnya itu menganggap Nabi Nuh itu orang yang sesat gitu. Kemudian Nabi Nuh menegaskan bahwa dia itu pemberi ancaman, dalam arti kalau tidak beribadah hanya kepada Allah, maka akan ada ancaman, yaitu siksa yang pedih di neraka atau di akhirat. Kemudian dalam melakukan dakwahnya, Nabi Nuh tidak mengharapkan apapun gitu ya, dan hanya mengharapkan rizki atau upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa 'alallah, upahku hanyalah dari Allah. Gitu ya. Kemudian Nabi Nuh juga tidak mempunyai gudang rizki, tidak tahu yang gaib dan bukan malaikat. Lamun mah cenah utusan Allah, atuh kuduna ge beunghar, sabab Allah teh maha beunghar, maha kaya. Nah cenah ayeuna Nabi Nuh miskin ya. Kemudian kalau kamu itu nabi, harusnya tahu yang gaib ya Bu. Nah, tapi tidak. Nah, ini seperti Nabi Muhammad, di antara ciri kenabian beliau ya tidak tahu yang gaib. Ditanya insya Allah gitu ya Bu. Atau tidak tahu
dan menunggu jawaban atau turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Nabi Muhammad itu nabi palsu dan ingin mengejar yang namanya kepuasan dari umatnya sehingga menganggap bahwa Nabi serba tahu, maka Nabi akan menjawab secara langsung tanpa menunggu wahyu terlebih dahulu. Tetapi pada faktanya Nabi tidak melakukan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah benar-benar Nabi. Kemudian di antara contoh yang lain, ketika peristiwa gerhana, ya, kan Ibrahim meninggal dan masyarakat ketika itu menganggap bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya Ibrahim. Tetapi Nabi mengatakan inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Bulan dan matahari itu salah satu di antara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak ada kaitannya dengan kematian atau kehidupan seseorang. Nah, kalau Nabi itu manusia dalam arti biasa, bukan seorang rasul, harusnya waktu gerhana itu dijadikan kesempatan. Untuk apa, Bu? Menegaskan bahwa dirinya sakti. Nah, itunya tuh gerhana oge itunya terjadi karena anak saya wafat. Nah, sehingga meyakinkan kaumnya semakin takut. Tetapi Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini menegaskan bahwa ya beliau memang seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana sambutan dakwah kaum Nabi Nuh? Nah, sebagaimana disebutkan di sebelumnya, selama Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya, tetapi waktu yang panjang itu hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Bahkan mayoritas dari mereka menolak dengan penolakan yang sangat pahit dan keras. Gitu ya. Bahkan Imam Al-Maraghi menjelaskan selama 950 tahun yang beriman hanya 13 orang. Salapan abad mung 13. Eta oge istrina, anaknya 3 dan menantunya plus 6 orang yang lain. Itu pun dari kalangan hina menurut masyarakat yang menolak. Gitu. Sementara Imam Ibnu Jauzi menjelaskan ada 8 pendapat yang selamat itu. Ada 80 keluarga. Yang kedua ada 80 orang, termasuk 3 putra dan 3 menantu beliau. Ada juga yang menyebutkan 80 orang, 40 orang, 30 orang. Bahkan ada yang menyebutkan 8 orang. Ya, keluarga beliau saja. Bahkan ada yang menyebutkan 7 orang. Dan yang terakhir 10 orang. Tetapi jumlah ini ya bukan kepastian. Sebab Al-Quran dan hadis tidak memastikan jumlah kaum Nabi Nuh. Tapi yang pasti gitu ya, orang yang selamat dari banjir besar, tufan, itu sangat sedikit. Padahal dakwahnya selama
tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Nuh ketika itu sangatlah berat. Tetapi Nabi Nuh tidak berhenti, ya, lailan wa naharon, siang dan malam, siron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bahkan dihadapi soburon haliman, sabar dan lembut. Nah, di antara sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah beliau, di antaranya memandang Nabi Nuh orang yang sesat. Qalal mala'u min qaumihi. Nah, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kaum, apalagi kaumnya ya Bu. Ieu mah ketua RT, ketua RW, kades, camat, bupati, mun urang nya ayeuna teh. Berkata, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, maneh teh sesat, gitunya nanaonan. Gitu paintanya bahasa orang ayeuna. Kemudian mereka juga mendustakan Nabi Nuh. Pakadzabuhu fa'anjaina. Mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kenapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh? Karena sejatinya Nabi Nuh itu sama seperti mereka, manusia biasa. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, ma naraka illa basyaron mislan. Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa. Nah, sarua dahar, sarua nginum. Nah, jeung kudu nurut ka maneh gitu. Tak ulah maneh eta mah bisa dipecat. Nah, itu ya. Kemudian memandang bahwa yang mengikutinya hanyalah orang-orang bodoh. Wa manaraka ittaba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Ya, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Nah, jadi menganggap bahwa juga orang beriman itu tidak memiliki kelebihan, ya. Tidak ada kelebihan. Jadi apa dampak atau keuntungan ketika sudah beriman? Nah, cenah semakin sering ngaji malah bekirieut. Gitu. Kerku. Saprah ngaos di Ibnu Hajar cenah. Kalau lain beki nambahan duit teh, beki ngurangan. Gitu nya. Itu mah sikap kaum Nabi Nuh. Nah, urang mah ulah gitu. Ya. Kemudian juga mereka meminta agar Nabi Nuh mengusir orang hina yang beriman jika ingin mereka beriman. Nah, walaupun ini hanya akal-akalan saja. So, cenah beriman tapi istilah nama jadikan kami sebagai pemeluk agama jalur prestasi. Nah, itu ya yang ada kehormatannya gitu. Kemudian juga mereka mewariskan penolakan dan kebencian kepada Nabi Nuh. Nah, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa mereka mengusir Nabi Nuh saat berdakwah gitu ya. Kemudian ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka menutup kepalanya dengan baju, menutupi telinga dengan jarinya, gitunya, dan meninggalkan majelis dakwah, lalu lari sambil berkata pendusta.
siwadul. Nah, semakin banyak ujian, semakin lama Nuh alaihissalam menunggu abad demi abad, tapi tidak ada perubahan. Nah, maka dinamailah Nabi Nuh, gitunya, meratapi. Itu ratusan tahun tidak berubah-ubah. Bahkan kalau bapaknya kafir, dia berwasiat kepada anaknya, ihdaru hadzal majnun, hindarilah orang gila ini. Kadeknya, mun bapak geus eueuh, tah nu gelok Nuh. Fa innahu qad hadatsani abai, kusabab bapak urang ge aki maneh baheula ngawasiatan kitu. Nah, jadi akina bapakna ngawasiatan sapertos kitu. Anna halakan nas ala yadi hada. Jadi bapaknya bapak gitu ya, atau kakeknya yang dinasehati itu mengatakan bahwa binasanya manusia karena kedua tangan ini, yaitu Nabi Nuh. Fakanu yatawarrasunal wasiyata bainahum. Lalu mereka saling mewariskan wasiat itu di antara mereka. Jadi sudah sangat mendarah daging. Jadi semakin tua Nabi Nuh itu bukan semakin disukai, tapi semakin dibenci oleh anak. Akina bapak terus ke bawah. Bahkan ada yang berwasiat gitu ya kepada anaknya sebelum meninggal, ya bunayya, wahai anakku, in ista, jika engkau hidup, wa muttu, dan aku meninggal, gitu ya, wa muttu anak, dan aku meninggal, fahdar hadza syaikh, maka berhati-hatilah hadza syaikh, kepada aki-aki ini. Nah, kadek tah si aki-aki gitunya. Nah, dalam riwayat Ibnu Asyakir dari Mujahid menjelaskan bahwa mereka memukul Nabi Nuh sampai pingsan. Kemudian dalam riwayat Abdul Humaid dari Ikrimah dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh pernah mencekik beliau. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Nuh pernah dipukul sampai berdarah. Dan yang selanjutnya Nabi Nuh juga tinggal di rumah yang beratapkan daun-daun pohon. Gitu. Jadi artinya sederhana. Ya. Nah itu. Tetapi Bu, yang terakhir ya, ketika perilaku kaumnya yang begitu luar biasa, pahit dan sadis, gitu ya. Riwayat Ibnu Asakir dan Mujahid menjelaskan, setiap kali Nabi Nuh alaihissalam disakiti, ia berkata, Rabbi firli kaumi, ya Robku, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu, belum tahu. Nah itu ya, bagian pertama dari penjelasan Nabi Nuh. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang mungkin luar biasa ya, yaitu diantaranya adalah dakwah beliau yang begitu lama tetapi dihadapi dengan sabar dan lembut serta senantiasa mendoakan kaumnya. Nah, hal ini yang harus kita tiru dalam mengajak berdakwah kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Dan ini menegaskan bahwa hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha ngabudah urang misalnya berdakwah atau memberikan pesan WA, memberikan ke 1000 pesan, Allah belum berkehendak ya. Mau bagaimana? Tugas kita hanya menyampaikan dan jangan pundungan. Eta manya.
Margi pami Nabi Nuh pundung kayak dileg-leg jika Nabi Yunus gitu. Nah mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Insya Allah kita berlanjut di bulan Ramadan pembahasan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.